nih di podcast kita, podcast Suara Mahasiswa. Nah, tempat ini nih tempat kita ngobrol nih sama abang-abang kita nih dari mahasiswa teknologi pendidikan yang inspiratif dan sukses. Oh, boleh kita kenalin dulu siapa namanya, Bang? Nama saya Nopen dari Teknologi Pendidikan semester 6. Dan abangnya sebelahnya dong, siapa Oke, nih kenalin namanya? saya Abed Nego. Saya juga sama seperti Kak Nopendi dari program studi teknologi pendidikan semester 6. Yeah. Senang banget nih bisa ngobrol kan sama abang-abang kita nih kali ini. Aku juga mau nanya nih satu, abang ini kan punya usaha ya? Iya, ada sih usaha yang sedang kami jalankan saat ini ya, Bang Nopendi ya. Ya, kita punya usaha yaitu bergerak di bidang makanan dan minuman, tapi lebih khususnya di bidang cemilan gitu. Jadi usaha yang kami gelut atau kami jalankan saat ini yaitu keripik pisang. Gitu. Iya, keripik pisang. Jadi keripik pisang yang kami jalankan ini ya seperti kata Bang Nopendi tadi, dia bergerak di bidang kuliner. Jadi kami melihat bahwa makanan ini banyak digemari oleh anak muda, khususnya mahasiswa. Seperti kita tahu kan ada banyak sekali nih mahasiswa yang datang dari kampung merantau buat ke kota melanjutkan pendidikan seperti itu. Oh ya nih, abang ini kan ada jualan keripik pisang itu ya? Wah, Iya, aku iya. juga udah pernah beli ya kan? Benar, Saya pernah. Iya. Memang enak banget sih, apalagi rasa coklat, stroberi itu memang enak banget sih menurutku. Itu best seller kami lah. Iya. Rasa coklat sama stroberi ya Bang Pendi. Ya. Emang enak banget sih. Terus buat kalian nih yang mau pesan di bawah sini aja ya. Iya. Ya. Ada Instagramnya. Ya, ada Instagram, ada WA di sini. Iya, langsung. Langsung aja. Nah, dan sekarang nih ceritain dong Bang. Kalian tuh lagi jalanin usahanya ini sejak kapan sih? Mana nih Bang Nopendi apa saya jelas? Boleh? Oke. Jadi usaha kami ini sebenarnya usahanya nggak tahu sih sejak kapan, cuma ini iseng-iseng awalnya, berawal dari iseng. Kami itu awalnya ngumpul ya Bang Ben ya, Ya. ngumpul di kos sama teman lagi, ya biasanya kan kami itu kalau ngumpul bikin cemilan-cemilan gitu. Nah kebetulan waktu itu kami bikin cemilan yang kita bilang tadi itu keripik pisang. Nah, pas kami bikin terlintas nih di pikiran kita, kok enak ya? Jadi kami mikirin gimana kalau kita coba jualan ini, siapa tahu kita bisa dapat profit dari penjualan ini itu. Lalu Ya, itu awal dari kami merintis atau menjalankan sebuah usaha keripik pisang. Berawal dari pikiran seperti iseng gitu, dari mulai bikin cemilan-cemilan biasa sampai bikin cemilan keripik pisang. Nah, yang bikin uniknya ini kami memberikan inovatif terhadap keripik pisang tersebut. Jadi keripik pisang tersebut yang biasanya cuma rasa original atau pakai garam atau micin gitu untuk rasanya kan, kami berbeda gitu, membuat sebuah inovatif. Keripik pisang tersebut dijadikan berbagai varian rasa, misal kayak coklat, tiramisu dan lain sebagainya gitu. ya seperti itu. Ya. Wah, keren banget ya nih abang-abang kita nih. Inspirasi buat jualan pisangnya keren banget sumpah. Ini buat buat contoh ya buat kita ya semuanya. Tapi aku penasaran juga nih, aku juga mau nanya nih satu, aku penasaran nih, apa sih yang bikin kalian tuh kepikiran gitu mulai bisnis nih, apalagi kan jadwal kuliah ini kan padat banget ya. Kok bisa gitu bagi waktunya gitu? Sebenarnya itu lebih ke strategi lagi ya Bang Pendi ya. Iya. Jadi ketika kami jualan kan kita sudah tahu nih kita kan kuliah, terus harus membagi waktu buat jualan itu bagaimana. Jadi kami membuat strategi bahwa sistem penjualan kami ini menggunakan pre-order. Semua orang kan tahu kan pre-order. Jadi kalian pesan duluan, nanti kami order setelah di hari kami bisa antar. Jadi seperti itu strategi dari kami waktu itu. Ya, jadi kami membuka keripik pisang itu menggunakan strategi pre-order. Nah, di mana pre-order ini kami anggap fleksibel gitu. Ya. Nah, jadi begitu ada orang yang pesan, kita buat gitu.
Sumpah sih. Dia mampu menyesuaikan dengan jadwal perkuliahan kita. Ya. Jadi perkuliahan tetap bisa berjalan, bisnis juga tetap bisa berjalan. Ya. Wah ini keren banget nih, ini buat kalian semua dan termasuk saya sendiri ya. Ini abang-abang nih motivasi kita ya. Alhamdulillah banget sih, ini kita harus contohin nih abang-abang kita nih. Nah dan saya juga mau nanya lagi nih, kalau bicara soal kuliah dan bisnis ini kan dua-duanya jelas butuh waktu nih. Iya. Dan tenaga kan. Gimana sih bisa bagi waktu semuanya tetap berjalan gitu? Ya, jadi untuk membagi waktu kuliah dengan berjualan atau berwirausaha, jadi kita membuat jadwal gitu, jadwal kapan kita mulai berwirausaha dan kapan kita kuliah gitu. Misalnya kayak kami waktu itu kan kuliah dari Senin sampai Jumat gitu. Nah, jadi waktu Minggu dengan Sabtu iya. itu yang kami gunakan untuk membuat sebuah usaha gitu. Jadi dia menyesuaikan saja. Jadi perkuliahan kami jalankan itu ketika ada waktu senggang, di situ kami melakukan untuk membuatnya ya Bang Benny ya, supaya bisa usaha ini bisa terlaksana seperti itu. Wah, ya. Memang bagus banget ya abang-abang ini bisa bagi waktu nih buat jualannya, buat bisnisnya, ini patut dicontoh loh. Dan ada pertanyaan lagi nih Bang. Tapi jujur nih ya, tantangan paling berat selama menjalani semua ini apa sih? Seperti yang jualan gitu kan. Ya, kalau untuk tantangan sih banyak ya. Terutama kita kan tantangannya bahwa usaha ini kan kami nggak punya modal awal ya. Jadi kami harus mengeluarkan modal pribadi, jadi harus patungan buat untuk trial, uji coba segala macam itu kan semuanya perlu biaya. Jadi supaya untuk mendapatkan hasil yang maksimal kami mengeluarkan banyak biaya, itu sih tantangannya. Ya, selain itu tantangan yang menurut kami berat ya, kita anggap berat saja, yaitu di bagian tim. Nah, di mana bagian tim itu kita memiliki pemikiran yang tidak sama gitu. Nah, jadi ada bentrok gitu dan dengan tim yang lain gitu. Jadi menurut kami itu tantangan yang paling sulit gitu. Harus mengkoneksikan pemikiran yang satu dengan pemikiran yang dua. Jadi harus digabung supaya bisa tujuannya sama. Seperti itu. Berarti emang tantangannya di tim ya? Ya, timnya juga. Oke. Salah satu. Kalau saya juga nanya lagi nih, kalau dilihat-lihat ya perjalanan kalian ini luar biasa banget ya. Selama berusaha usaha ini ya, usaha keripik pisang ini. Dari sini kan pasti banyak banget nih pelajaran berharga kan. Menurut kalian pribadi nih, perjalanan terbesar apa sih yang kalian dapat sejauh ini gitu selama berjualan gitu? Oke, menurut pribadi ya. Jadi pengalaman yang pertama, karena kita baru mulai di dunia bisnis atau berwirausaha, jadi itu pengalaman yang luar biasa. Yang dimana kita berjualan, terus kita mencari target pemasaran kita untuk siapa gitu. Nah, memanajemen keuangan gitu. Nah, itu pengalaman yang luar biasa gitu, terutama di bidang bisnis gitu. Seperti itu, pengalamannya banyak sekali. Kalian dalam berwirausaha tuh bakalan punya kemampuan melihat peluang, di mana kita melihat pasar ini kan besar ya. Jadi dalam kita menganalisis suatu kebutuhan di dalam pasar itu ada sebuah peluang. Nah, jadi ketika kami waktu itu yang awalnya tidak bisa melihat peluang pasar, kami jadi bisa melihat peluang pasar. Oh, ternyata pasar perlunya ini. Ya, Nah, jadi seperti itu. Jadi kemampuan melihat peluang pasar, kemampuan untuk mencari target pasar, kemampuan untuk mengelola keuangan dan mengelola waktu. Ya, betul. Ini keren banget sumpah. Aku jadi termotivasi nih, jadi pengen jualan juga kan ya abang-abang ini kan. Ya, Ya. wajib jualan biar bisa dapat ilmunya. Dan kita kan kalau
kita kan baru-baru kerja bisa megang uang sendiri itu kan rasanya kayak enak banget gitu iya, kan. iya, Ya. banget. Tapi kalau ada uang banyak tuh bisa beli apa-apa Iya. aja gitu. Tapi dengan kalau kamu berwirausaha, kamu jadi tahu bahwa Iya, mana iya. yang kebutuhan, mana yang keinginan. Iya betul gitu. Nah, ini keren banget nih sumpah nih teman-teman. Patut dicontoh ya. Iya. Termasuk saya sendiri sih. Hmm. Nah, ini mau nanya lagi nih Bang. Ya, boleh. Dan kalau ada mahasiswa lain kan yang pengen mulai bisnis tapi masih ragu-ragu atau takut nggak bisa bagi waktu, kalian punya pesan atau tips nggak buat mereka itu? Ya termasuk buat saya sendiri gitu kan. Mana Bang Dendi? Ya kalau untuk tips ya bagi mereka yang ingin memulai usaha, kurang dan lebihnya saya mau ucapkan bahwa yang pertama kalian itu harus punya motivasi terlebih dahulu. Iya. Nah, motivasi, kemudian minat kalian. Minat kalian itu seperti apa? Kalian harus sadari di diri kalian sendiri gitu. Misalnya kalian punya minat, oh saya di bidang kamera, oh saya di bidang makanan gitu. Jadi kembangkan terus di situ. Kemudian untuk membagi waktu, mungkin kalian bikin jadwal dari hari Senin atau hari-hari tertentu gitu supaya memanage jadwal waktu kalian gitu, seperti itu. Jadi dari saya itu pesannya bahwa kalau dalam berwirausaha itu atau ingin membuka bisnis, mulai aja dulu, dan konsisten. Jadi konsisten itu dibutuhkan dalam berwirausaha. Jika tidak konsisten maka setiap usaha itu akan ya pastinya gagal ya. Ya. Tapi setiap usaha itu memang selalu pernah gagal. Ada pepatah mengatakan bahwa jatuh satu kali bangun dua kali. Ya. Iya. Oh ini apa? Jadi usaha memulai usaha itu Hmm. kita harus dengan keinginan yang berani ngambil resiko gitu. Ya, Jadi seperti itu. kita berani mengambil resiko, kita jatuh terus kita bangkit, itu hal yang biasa di dalam dunia Iya, usaha seperti gitu. itu. Intinya dalam berwirausaha itu ada satu lagi rumus fisika di mana dia perkecil gaya perbesar usaha. Iya. Betul. Keren banget ya sumpah. Nah ini buat kalian nih ya, kalau mau punya, kan abangnya ada ngasih tips nih ya, itu kalian harus ikutin tuh, harus punya motivasi sama keberanian Bang ya. Ya, konsisten. Konsisten. Sangat perlu. Nah ini mau nanya lagi nih, ini banyak pertanyaan loh Bang, atau cuma satu ya kan. Terakhir aja ini terakhir. Apa sih harapan kalian ke depannya buat bisnis ini dan juga rencana setelah lulus kuliah nanti? Ini Bang Bendi. Oke, jadi rencana kami ke depannya, karena kami sudah melihat bahwa dengan kami berjualan produk keripik pisang tersebut, banyak ternyata yang minat. Ya, Jadi banyak. menurut kami akan melanjutkan usaha tersebut. Rencana. Atau begitu banyak konsumen gitu menerima, akhirnya kita berpikiran untuk membuka cabang gitu, bisa. Ya, sepertinya seperti itu. Jadi Atau kita bisa ekspor impor gitu. yang pasti kami akan memperluas area pasar, jangkauan pasar kami. Iya. Yang awalnya pasarannya hanya di Di sekitar Palangkaraya, Universitas Palangkaraya, dan ya pokoknya sekitar Palangkaraya lah, akan kami perbesar mungkin ke daerah-daerah lain, ke kota-kota lain. Nah, jadi seperti itu. Dan untuk harapan kedepannya setelah lulus mungkin kita bagaimana Bang Pindi akan melanjutkannya Bang Pindi? Tentu. Karena ini kan usaha kita sembari kita berkuliah kan. Ya, tentu, karena dari awal kita sudah membuat usaha ini. Jadi sayang dong menurut saya kalau nggak dijalankan gitu. Iya. Seperti itu. Oh, tapi setelah lulus berarti ini mau melanjutkan usahanya ya, Iya. lebih besar gitu. Iya. Keren banget sih buat abang-abangan ya.
Ini terima kasih banget nih Bang. Oke. Udah berbagi cerita kan sama mereka dan kita semua gitu. Ya. Sudah semoga sukses say. Ya. Sukses terus untuk kuliahnya dan usahanya dan juga buat teman-teman pendengar nih ya. Semoga cerita hari ini bisa memicu semangat kalian dan semangat aku sendiri juga. Sampai ketemu lagi di sebagai motivasi Iya kita lah, ini semua lah. buat motivasi ya buat kita semua ya. Walaupun Ya. kami juga yang sudah mulai usaha, tapi juga kami perlu motivasi juga Iya. supaya terus melanjutkan usaha di bidang kuliner ini. Semoga sukses terus Bang. Ya, amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih juga loh udah Iya, undang kami iya, di acara iya. podcast. Apa nih podcast Ya. suara mahasiswa ya? Iya. Ya. Ini podcast terkenal banget loh. Wah, iya. boleh. Beruntung banget sih Ini kami ini sekalian buat promosi kita Iya, iya, memperluas area pasar nih seperti ini, Iya. teman-teman. Ini Ya. buat kalian tadi kan sudah dianu ya nih. Iya. Saya cantumin lagi Iya, nih. cantumin lagi nih, ini di bawah. Nih Silakan. nomornya ada di bawah nih ya. Klik Klik di sini nih iya. ada. Nanti linknya ada deh di YouTube. Ikuti Oke. juga Instagramnya juga di Iya, Instagram. Ini Instagramnya apa sih Bang? Kripsang 123. Oh ya kalau apa nih IG abang apa sih? Oh, Instagram itu ya? Iya, Instagram kan ada yang pesan langsung kan. Pesan langsung ya. Abednego cari aja. Dapat Lego. Kalau abang ya Bang? Kalau aku Nopen_PP. Nah, ini jangan lupa ya di follow ya teman-teman. Kalau mau follow saya juga bisa. Iya, Soalnya saya cari pembawa acara kita yang sangat mantap. Wah, ini kita tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Keren banget ya bang-abangnya. Oh terima kasih banget bang ya sudah datang di sini. Semoga sukses. Ya, amin. Semoga Bisnisnya bisnisnya lancar ya. gitu. Ya, amin lah. Amin. memang harapan kami ke depannya seperti itu. Kalau bang pembawa acara mau join kita bisa. Oh, bisa. Nanti saya modalkan 100 juta kalau ada Iya. duitnya. Kalau ada duitnya. Iya, makanya duitnya ya. Bisa bantu promosi, bantu promosi investasi. lah. Ya, investasi. Sudah mulai saham ya. Iya. Ya. Itu aja sih. Oke. Terima kasih Bang ya. Ya, sama-sama. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Siap. Bye bye.